dari Big Tulus official. Jangan lupa like and subscribe. Sebrek, sebrek, Ya, sebrek guys, sebrek. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah masih bisa ketemu sama kalian lagi di segmen Cermal. Sudah banyak yang menantikan segmen ini dan waktunya untuk membagi waktunya sangat susah sekali teman-teman. Jadi ini kebetulan di sini jam 3 sore lebih ya. Baru saja azan asar. Sudah hampir setengah 4. Dan Mas Teh mohon maaf juga hari ini Mas Teh agak repot. Jadi ini aja Mas Teh baru pulang dari rumah sakit karena ada sesuatu yang sedang sakit ya. Orang yang sakit bukan Mas Teh ya. Mas Teh masih sehat baik. Dari jam berapa ya tadi? Syuting jam 8. Tadi pagi sudah syuting jam 8. Kemudian jam 9 ke rumah sakit. Sambil ngedit video, sambil upload di rumah sakit. Akhirnya video tetap tayang di jam 2 tadi kalau nggak salah ya. Dan ini mesti baru sampai rumah. Baru sampai rumah dan gimana ya? Posisinya di sini mendung. Hujan juga, mau jualan ya nanggung karena posisinya sudah malam dan menurut dokter Mas Teh harus istirahat dulu gitu. Maksudnya Mas Teh emang hari ini pengen istirahat dulu, pengen break dulu, jadi pengen standby di rumah aja. Jadi ini jam setengah 4. Bingung mau ngomong apa karena tadi sempat ngerasa gimana ya, ngerasa seneng banget karena datang ke rumah sakit, nganterin orang sakit dan dapat dokter tuh yang care banget, seneng banget. Saya cerita semua tentang keluhan saya juga. Jadi sorry, yang diantar sakit ini teman orang lain ya, tapi Mas Teh ngobrol sama dokternya dan saya ceritakan semua tentang diri saya. Dok, kenapa saya punya kelainan psikis seperti ini? Kenapa saya susah tidur? Kenapa saya sering cepet banget nangis? Terus makanya tadi baru sampai rumah. Setelah sampai rumah, saya ngerasa gini. Jadi kangen banget sama mama gitu loh rasanya tuh. Jadi kangen banget sama almarhum mama sama bapak. Aku malunya begini. Sudah sebesar ini aku, kecuali begini teman-teman, kalau karena penyakit serius mungkin aku agak sedikit takut atau apa. Dan ini nih sebenarnya bukan penyakit serius kalau menurut dokter ya. Kebiasaan susah tidur ini bukan sesuatu yang berbahaya sebenarnya. Bisa dirubah dan bisa pelan-pelan ditanggulangi. Yang saya sedihkan di sini ketika saya sudah sebesar ini saya masih punya penyakit yang aneh gitu loh, penyakit yang susah tidur kan aneh ya teman-teman ya. Dan karena badan saya itu kurang support sama obat, jadi menurut dokter saya pernah cerita, saya kok minum ini nggak ngefek ya dok, nggak ngantuk, padahal namanya aja obatnya udah jelas-jelas obat tidur tulisannya, kenapa saya nggak ngantuk? Banyak ilmu, banyak pengalaman yang saya terima dari sang dokter. Dan saya disarankan untuk berkonsultasi dengan psikiater. Dan kebetulan temanku ada yang punya teman psikiater. Jadi mungkin malam ini beliaunya main ke sini.
Saya tipe orang yang harus senyaman mungkin ketika mau tidur. Pikiran saya nggak boleh ada pikiran macam-macam, badan saya harus enak, dan posisi saya harus nyaman. Baru saya enak tidur. Kalau enggak, pikiran saya nyabang sedikit, saya enggak bisa tidur. Dibilang darah rendah ya enggak, karena tadi ternyata lagi 90/30. Setelah Mas Teh cek darah ternyata wow. Tapi yang sakit orang lain ya, yang sakit orang bukan Mas Teh. Jadi jangan khawatirin Mas Teh. Mas Teh nggak apa-apa. Tadi yang Mas Teh upload di YouTube itu sebenarnya tuh komunitasnya Mas Teh, komunitas YouTube yang memang Mas Teh sebenarnya tidak posting di YouTube, tapi ternyata otomatis karena tersambung akunnya tersambung dengan YouTube, jadi otomatis terupdate gitu. Contohnya kayak Mas Teh update di Instagram, otomatis di Facebook Mas Teh juga update. Jadi yang sakit bukan Mas Teh ya, jangan dikhawatirin ya, Mas Teh nggak apa-apa. Jadi sekalian tadi nganterin orang sakit, Mas Teh cek darah lagi, ternyata tetap hemoglobinnya rendah, dan tetap untung di kulkas masih ada buah naga dari Mas Taufik, masih ada obat penambah darah yang waktu itu dibelikan kan, jadi masih bisa dikonsumsi. Kok jadi ngomongin diriku sendiri ya, baru buka acara. Selamat malam untuk para subscribernya Mas Teh dimanapun kalian berada, tanpa terkecuali saja untuk yang dari Sabang sampai Merauke, yang dari Indonesia sampai luar negeri semuanya tanpa terkecuali. Salam jumpa kembali bersama Mas Teh di segmen Cermal kali ini. Mohon maaf, Cermal syutingnya jam 3:30, jadi kalau masih banyak yang lalu lalang, mohon dimaklumi ya. Seperti halnya tadi pagi, Mas Teh sampai nangis sendiri. Bangun pagi, sengaja pengen syuting dulu, baru rutinitas. Jam 7 sudah mulai ngaji guys. Masya Allah, saya nggak tahu harus marah, harus bete, atau harus apa. Tapi giliran saya sudah selesai udah nggak syuting, jam 10 tadi mati. Sampai sekarang nggak hidup. Sampai sekarang nggak ngaji lagi. Nah ini yang saya jadikan pertanyaan, kenapa harus pagi hari gitu loh, jam 7 sampai jam 10 itu. Nah kalau Mas Teh syutingnya jam 11 ke atas ya kesiangan, Mas Teh kan harus dagang. Mau komplain, masa iya sih orang lagi ngaji, orang nyari sumbangan di masjid, masa Mas Teh komplain, kan nggak mungkin. Jadi serba salah, mau marah ya nggak mungkin. Jadi jengkel sendiri gitu loh. Subhanallah, hari ini benar-benar ya. Selamat malam untuk yang mungkin hari ini sedang beristirahat, lagi libur mungkin. Udah belum kerja Mas Teh dapat jadwal libur, jadwalnya off hari ini. Oke. Selamat berkumpul bersama keluarga, semoga berbahagia selalu. Mungkin juga ada yang hari ini mungkin sedang persiapan ingin bekerja. Ada yang baru mau lembur, Mas Tulus saya baru sampai lokasi kerja ya. Selamat bekerja juga untuk kamu. Dan juga mungkin ada yang sudah beranjak pulang, baru mau pulang Mas Tulus, saya lagi di jalan lagi nyimak Mas Tulus. Oke. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan ya. Atau mungkin Anda sudah mulai memiliki agenda untuk bertemu dengan anggota keluarga. Mungkin jenengan tinggal di Jakarta tetapi keluarga besarnya ada di Bandung misalnya. Karena suasana weekend ya, sudah di hari Jumat, sudah pasti ada persiapan untuk berkumpul bersama keluarga ya. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan, dan Mas Teh doakan semoga selalu berbahagia saja ya. Weekend, hari Jumat, kebanyakan sore sudah selesai dan sudah mulai beranjak. Tapi Mas Teh juga nggak tahu ya, karena kondisi saat ini di Jakarta sudah, alhamdulillah sudah mulai kondusif, tetapi masih banyak beberapa hal yang harus diselesaikan ya. Karena akibat demonstrasi yang besar-besaran kemarin ternyata banyak sekali fasilitas-fasilitas daerah yang dirusak, fasilitas umum yang dirusak, termasuk ada halte, kemudian ada kantor, ada alat-alat berat, mobil dan lain sebagainya. Jadi semoga segera terselesaikan. Ada sebuah pertanyaan yang masuk ke saya. Sebentar. Oh ya, Mas Teh ucapkan dulu selamat tidur untuk yang sudah mulai beranjak tidur di malam hari ini. Mungkin sambil nonton, udah mulai begini-begini matanya. Ya Mas Teh, ya Mas Teh.
Kalau kata dokter tadi Mas Teh ngobrol sama dia, Tulus, saya tahu betul orang seperti kamu. Saya mengerti betul seorang indigo itu seperti apa. Saya sudah banyak menghadapi kasus seperti itu. Dan saya jelaskan teman-teman, dokter ini usianya sudah 62 tahun. Beliau sudah sangat tua dan beliau sudah sangat berpengalaman dan beliau mengerti betul. Beliau sering menghadapi orang-orang seperti Mas Teh, indigo, orang-orang dengan gangguan insomnia ya, dengan gangguan tidur dan lain sebagainya. Dan dengan tegasnya dia bilang, saya tahu Tulus, simple, kamu hanya butuh tenang. Ketika kamu tenang, ketika kamu nyaman, kamu akan tidur, kamu akan merasa nyaman. Akhirnya berbunyi pengajian itu. Pakai diomongin sih Tulus, akhirnya ngaji kan lu. Oh iya benar. Dan menurut sang dokter sih seharusnya saya mencari solusi atas masalah ini. Solusinya apa? Minta maaf sama diri sendiri, berhenti berharap kepada orang lain, dan minta ampun kepada Allah katanya. Karena dokternya alhamdulillah muslim. Beliau memberikan saya beberapa tips tadi, harus ini supaya nanti bisa cepat tidur dan lain sebagainya. Dan saya sangat bersyukur sekali mendapatkan wejangan, mendapatkan info ataupun cara untuk meringankan sedikit banyak beban saya. Sebentar, saya tadi mau baca, langsung ambiar guys, langsung buyar konsentrasiku kalau udah begini. Karena sebenarnya cermal ini kan harusnya tenang ya, harus adem, harus gak ada suara apa-apa lah intinya. Sepertinya tidak bisa saya bikin panjang ya video ini, sebentar saja. Yang terpenting ada segmen cermal saja. Ada sebuah pertanyaan dari Drive Thru. Dia kirim email ke Mas Teh. Sejak kapan Mas Teh jadi yatim piatu dan apa yang membuat Mas Teh sampai sekarang kuat menjadi tulang punggung? Tetap harus semangat demi Wardi. Mas Teh ditinggal Bapak 2000, insya Allah kalau tidak salah ya, 2009. Bapak meninggal tahun 2009. Terus Mama meninggal tanggal 6 Desember, 12 Desember 2019. Jadi 12 Desember besok mamaku genap 1 tahun meninggal. Kalau orang Jawa bilang mendak pertama atau mendak 1 ya. Bapakku dari 2009 berarti sudah di 11 tahun ya. Aku sudah 11 tahun yatim dan hampir 1 tahun ini menjadi piatu. Dan kalau kalian bertanya, kalau kamu bertanya, Drive Thru bertanya, apa yang membuat kamu kuat sehingga kamu bisa jadi tulang punggung keluarga, tetap bertahan untuk menyemangati Wardi katanya? Apa ya? Keadaan. Sorry, aku terpaksa harus kuat. Aku terpaksa harus bisa. Aku terpaksa harus jadi tulang punggung keluarga. Aku terpaksa melalui semuanya. Mau gak mau harus aku lalui. Itu alasan utamaku. Bukan karena oh begini, oh ini, oh karena itu, bukan. Tapi memang jujur karena sangat-sangat terpaksa. Mau gak mau saya harus jalan hidup saya. Karena hidup terus berjalan. Meskipun posisinya saya kehilangan kaki saya sebelah. Ibu saya itu bagi saya kaki saya sebelah. Jadi ketika ibu saya meninggal, saya merasa kaki saya hilang. Satu hilang. Saya merasa pincang dalam berjalan. Tapi di sisi ini saya coba untuk tidak untuk tidak terlalu menikmati kesedihan itu. Saya tidak menikmati. Jadi saya lawan. Saya lawan dengan apa? Dengan keterpaksaan tadi. Terpaksa. Banyak orang yang nggak tahu terus ngomong, kok lu tuh cowok tapi gampang banget nangis. Kok lu itu gampang banget ngeluh. Kok kamu itu gampang banget begini. Sekarang saya kembalikan ke kamu. Saya kembalikan ke kamu, ke pribadi kalian masing-masing. Kalian lahir ceprot jadi orang kaya. Bapak ibu kalian sudah bekerja, hartanya di mana-mana. Saya lahir dari SD sampai detik ini. Maaf, saya merasakan minta uang ibu saya aja nggak pernah.
Kalau dari kecil sampai saya menyadari saya kelas 1 SD ya, sampai TK mungkin iya, saya merasa minta uang dengan ibu. Tapi dari SD, dari kelas 1 SD, kelas 1 SD ya, kelas 1 SD sampai detik ini, saya minta uang ibu saya 1.000 rupiah saja saya nggak pernah. Pernah nggak kalian jadi saya? Minta uang ibu saya, mak sini uang jajan, aku nggak pernah minta uang sama ibu. Kalau mau jajan ya jual rongsokan, cari rongsokan, apa, jual bayam, jual kangkung, cari genjer di sawah, baru saya jual buat jajan. Pernah nggak kamu jadi saya? Enak nggak jadi saya? Kamu sekarang lahir sudah dengan kondisi yang sudah wah dengan hidup kamu. Makanya kamu bisa menilai saya seperti itu. Lu tuh kenapa sih kenapa sih kamu bisa seperti ini? Kenapa sih kamu bisa seperti ini? Terus akan kamu jadikan itu alasan kamu untuk mengatakan kalau saya ini kenapa begini, saya begini, kamu begini. Kalian akan terus menjudge saya. Kalian tidak pernah tahu apa yang saya rasakan dari kecil. Bukan berarti saya iri sama kalian. Demi Allah, saya sudah menikmati ini proses. Allah sudah memberikan saya ini untuk penguat diri saya. Gak ngerti cermal model apa ini hari ini. Rame banget. Jadi saya tuh terpaksa, alasan utama saya hanya terpaksa. Mau gak mau saya menjalani ini, mau gak mau saya melewati ini, tetapi justru keterpaksaan saya itulah yang membuat saya jadi kuat sekarang. Itulah hebatnya. Jadi kamu itu jadi orang kenapa sering begini? Kamu itu kenapa jadi orang seperti itu? Kamu itu begini. Terus kalian nilai saya, terus kalian menjudge saya, terus kalian pojokkan saya dengan sifat-sifat saya yang menurut kalian tidak baik. Coba sekali saja berpikir, apa setiap masa lalu orang bisa diatur? Apakah semua orang boleh memilih masa lalunya untuk memilih masa lalunya supaya baik, supaya tidak berefek jelek di badannya saat ini? Apa kalian tahu? Kamu tuh masalah kamu cari sendiri misalnya. Kamu tuh gak bisa tidur karena kamu sendiri yang ini. Apakah saya mau, apakah kalian mau ketika kalian dipilih memiliki kepribadian seperti saya? Saya dianggap bipolar, saya dianggap moody, saya dianggap apa segala macam. Saya simak semua apa yang kalian sampaikan. Mungkin saja saya seperti itu. Dan bisa jadi saya juga seperti itu gitu loh. Kalau saya itu simple, mau dikomentari tentang saya apa, dikomentari tentang diri saya apa, saya lillahi ta'ala saya tidak masalah, karena itu sebagai wacana pembenahan diri ya. Tapi dalam hal ini saya bukan orang bodoh yang ketika kalian bilang terus saya diam, itu enggak. Saya juga berusaha untuk memperbaiki itu. Dan sorry, trauma-trauma dari kecil yang saya terima ini banyak yang kalian tidak tahu. Hal-hal kecil yang saya alami dari kecil sampai saya besar seperti ini, itu kalian nggak tahu dan tidak saya ceritakan di sini. Jadi ada beberapa hal yang tidak bisa kalian tahu dan mungkin tidak akan kalian tahu. Jadi boleh berpikir untuk mengatakan oh iya begini, oh iya begini, boleh. Tapi asal tidak menjudge saja, ya. Difahami sedikit nggak apa-apa, disalahkan pun nggak masalah saya. Yang terpenting tolong dipahami sedikit saja. Jadi kalau jenengan tanya tadi Mas Drive-thru bertanya, apa yang membuat kamu kuat jadi tulang punggung keluarga, bertahan untuk si Wardi sekarang kondisi kamu yang sudah yatim piatu? Ya ji, terpaksa. Saya terpaksa harus ngejalanin semua ini. Mau nggak mau harus saya jalanin, mau nggak mau saya harus maju. Kalau saya berhenti, adik saya mau jadi apa? Kalau saya berhenti, mau jadi apa adik saya? Itu terus jawaban saya. Kalau saya berhenti bergerak, masih ada orang lain yang harus bergerak, masih ada orang lain yang harus berkembang. Kalau saya pun tidak ingin berkembang, saya tidak masalah. Mungkin bisa saya tidak berkembang, tetapi di sisi lain ketika di badan kita tuh ada banyak tunas itu harus berkembang. Masa kita harus diam aja? Nggak bisa. Akhirnya keterpaksaan ini yang membuat saya jadi seperti ini, dan ya berhasil saya lawan semuanya sampai saat ini seperti ini. Dan akhirnya pada dasarnya meskipun saya dengan segala kondisi keadaan yang apa adanya, keadaan yang ya seperti ini adanya, tapi saya merasa sudah sedikit lebih baik daripada sebelumnya. Saya sudah merasa sangat lebih baik daripada sebelumnya. Kalau dulu saya merasa agak canggung,
Saya takut menghadapi orang, saya begini, saya begitu. Tapi sekarang saya sudah jujur dengan memiliki channel YouTube ini, mengenal beberapa subscriber yang lebih dewasa dari saya, itu banyak memberikan wejangan, masukan ke saya. Dan sekali lagi di sini saya tidak memaksa untuk dimengerti, saya tidak memaksa kalian untuk memahami saya, mengerti kondisi saya, tapi saya mohon untuk difahami saja. Saya punya alasan kenapa saya begini dan saya tidak bisa menceritakan apapun yang harus saya ceritakan dari kecil. Banyak hal yang mempengaruhi saya begini. Jadi mungkin di pikiran kalian yang kalian tahu adalah ketika saya kurang tidur karena banyak masalah, mencari masalah, kemudian berpikir tentang masalah, karena indigo, karena lain sebagainya. Kalian tidak pernah tahu apa yang saya alami dari kecil sampai sebesar ini. Masa lalu saya apa? Kalau saya boleh milih, saya minta sama Allah, saya nggak mau jadi saya. Saya mau jadi orang lain aja yang hidupnya enak. Tapi kan memang Allah memberikan ini. Mau nggak mau saya terpaksa menjalani ini. Dan memang jujur saya sangat bersyukur dari diri saya sekarang. Saya tuh lebih kuat daripada yang lain. Saya tuh lebih hebat daripada yang lain. Amin. Meskipun yang lain sudah memiliki bekal yang menurut sebagian orang itu adalah bekal utama, yaitu uang. Kalau buat saya, bekal utama buat saya adalah apa? Kepribadian yang tangguh, kekuatan diri kita yang tangguh. Itu yang membuat saya lebih bisa sekarang survive. Saya sekarang bisa lebih survive, bisa lebih hidup. Meskipun banyak yang menghujat saya dibilang, begini pencitraan lain sebagainya, silahkan saja, monggo kerso. Saya nggak masalah. Dianggap mencari perhatian, nggak masalah saya. Cuma dalam hal ini saya bukan gila perhatian, saya bukan gila apa. Makanya ketika saya pengen diam, ketika saya pengen sendiri, saya sendiri. Nggak usah siapa-siapa, Wardi aja telepon nggak berani. Kalau saya bilang, Dek, Kakak pengen sendiri dulu ya. Kalau saya pengen nangis, saya nangis. Kalau saya pengen ketawa, saya ketawa. Pengen ngungkapin hati saya ungkapin. Kalau saya kayak gitu, saya nggak mau maksa diri saya untuk melawan sifat-sifat saya. Kalau memang saya belum mampu, saya nggak akan lawan. Pelan-pelan saja, mengalir seperti air. Jadi kalau orang ya biasa, kamu nggak doyan cabai, makanlah cabai. Cabai itu vitamin C-nya bagus buat kamu. Kamu paksa orang itu buat makan cabai. Kamu mikirin nggak kalau perutnya dia ternyata ada kelainan di lambungnya? Akhirnya kamu paksa dia makan cabai, oke, vitamin C-nya masuk, yang sariawannya sembuh, tapi perutnya yang sakit. Jadi ada saran yang bisa kamu sampaikan, kamu paksakan untuk kamu masuk, tapi ada juga yang bisa tetap kamu sarankan karena saran bagus, tapi perlahan-lahan. Bukan berarti kamu step by step kamu hajar, kamu paksa dia untuk masuk, tidak bisa. Pelan-pelan. Sekali lagi saya manusia. Makanya di sini saya sedang berusaha untuk mencoba memperbaiki psikis saya, pribadi saya, supaya saya pengen berkurang sering nangisnya, itu yang pertama ya. Gampang nangisnya pengen berkurang, biar pengen cepet tidur, pengen cepet nyaman lah hidupnya gitu loh. Karena menurut dokter mungkin tadi sempat saya dengar kata seperti yang disampaikan sama imam waktu itu ya. Berhentilah berharap kepada manusia, Mas Teh, berharaplah kepada Allah. Jadi jangan menggantungkan harapan kita kepada manusia lain. Saya rasa saya tuh orang paling jarang. Saya tuh orang paling jarang dekat sama orang. Saya tuh orangnya jutek, cuek, jujur itu saya aslinya. Saya tuh nggak bisa manis-manis depan orang, terus saya rayu orang itu, nggak bisa saya kayak gitu. Saya orangnya udah apa adanya begini. Nggak pernah chat orang duluan, nggak pernah komunikasi sama orang duluan. Itu saya. Kecuali saya sudah sayang sama orang itu. Kalau saya sudah sayang, saya akan kejar. Saya akan usahakan. Tapi ketika diusahakan sudah tidak bisa, saya kembalikan kepada Allah. Berarti Allah tidak menghendaki saya dengan orang itu. Gitu aja kalau saya. Selama kamu masih bisa diperjuangkan, ya akan aku perjuangkan. Tapi ketika kamu sudah aku perjuangkan, tapi kamu gak bisa, ya kalau buat aku, berarti memang kamu tidak bisa diperjuangkan. Dan kalau toh ada jalan untuk bersatu, itu mungkin akan banyak 1000 jalan ya. Ketika kalian merasa sekarang mungkin sudah berakhir, sekarang sudah hancur, tapi ketika Allah tuh menghendaki kamu jodohnya dia, ya 1000 cara. Tapi ketika Allah tidak menghendaki kamu jodohnya, 1000 cara juga kamu dipisahkan. Jadi itu macam-macam caranya teman-teman. Kok jadinya larinya ke situ ya? Nanti aku dikritik lagi. Jadi ada seorang teman, sekarang teman ya. Seorang teman itu ngobrol sama aku. Kamu tuh ya
Kamu tuh ya kalau bikin, oh dia udah nggak mungkin nonton, dia udah nggak mungkin nonton video ini. Oke, kamu tuh ya kalau bikin cermal, ujung-ujungnya tuh lari ke percintaan tau. Masa sih? Ujung-ujungnya kamu begini. Dan dia tuh ternyata detail loh orangnya. Dia tuh detail banget. Dia tuh nonton semua dan dia tuh tahu. Kamu tuh ya kalau misalnya tuh kamu tuh selalu kayak gitu ya. Kamu tuh kadang-kadang begini teman-teman. Karena jujur ketika saya membuat cermal ini kayak sekarang nggak ada konsep. Hanya tadi modal pertanyaan satu saja dari drive-thru itu tadi. Bukan pertanyaan juga sih ya. Bukan pertanyaan juga. Lebih ke apa sih posisi kamu, bagaimana sih, kenapa kamu siap. Jadi memang pasti itu nggak punya konsep. Jadi kalau udah nyerocos, kalau udah mulai cermal nih ngomel aja, buka backsound, buka kamera, syuting, sudah berjalan dengan apa adanya, ngoceh melulu. Cuma kan kadang-kadang ternyata dia itu bisa menyimak begini, kamu tuh ya kalau ini langsung yang kamu bahas tuh soal cinta terus, soal sayang-sayangan. Oh ya. Terus aku tonton lagi, iya benar ternyata. Itulah manusia. Terkadang saya tidak menyadari apa yang saya lakukan, terkadang saya tidak menyadari yang bisa menilai adalah orang lain. Di sini saya sangat berterima kasih, saya sangat menunggu kritik dan saran, tetapi mohon maaf sekali lagi, bukan saya tidak mau dipaksa, tapi saya mau menerima kritik dan saran, tapi dengan perlahan-lahan saya akan simak, saya akan pelajari, kemudian saya akan terapkan di diri saya. Tapi jangan dipaksa. Sekali lagi ada satu hal yang tidak bisa saya ceritakan. Ada kejadian-kejadian di masa lalu yang membuat saya seperti ini. Bukan karena sesuatu yang mungkin menurut kalian kecil. Kecil banget, lu cuma begitu doang, masalah lu cari sendiri misalnya. Kita manusia, beda hati, beda kepala, beda pikiran, beda jalan, beda jalur. Jadi nggak dipahami nggak apa-apa, tapi dalam hal ini Mas Teh cuma kasih tahu saja kenapa Mas Teh bisa sampai memiliki sifat yang seperti ini, ataupun mungkin bisa dibilang ada yang bilang bipolar, ada yang bilang saya itu kelainan jiwa, kelainan psikis, saya dibilang gila segala macam, saya bisa berkomunikasi dengan makhluk gaib dan lain sebagainya, saya dianggap aneh. Tapi ya monggo kerso, silahkan yang menyimak sajalah, silahkan yang mau menyimak dan silahkan siapa yang mau memperhatikan. Saya hanya sebagai seorang manusia biasa yang sedang berusaha memperbaiki diri saya sendiri. Untuk intinya pengen jadi baik, saya pengen semuanya baik, saya pengen jadi lebih baik lagi. Dan kalau toh memang sudah berantakan, gimana caranya biar jadi baik? Kalau memang sudah hancur, gimana caranya bisa jadi baik? Dan berusaha untuk jadi baik. Karena apa? Karena saya berharap masih banyak kebaikan-kebaikan yang menyertai saya untuk kehidupan saya yang akan datang. Termasuk kebaikan-kebaikan yang bisa dipergunakan untuk difungsikan membantu orang lain, membantu begini. Dan saya ingat betul tadi kata dokter, saya tahu prinsip kamu Tulus. Kamu pengen jadi kayak lilin, ya. Kamu korbankan diri kamu sendiri, kamu korbankan hati kamu sendiri. Untuk apa? Yang penting kamu bisa membantu orang lain. Saya paham itu. Saya tahu betul kondisi kamu. Tapi di sini, ketika kamu sudah menjadi lilin, kamu sudah hancur. Apakah kamu bisa tetap menjadi lilin? Kamu sudah terlanjur hancur. Apakah kamu tetap bisa menjadi lilin dan bisa berfungsi buat orang lain lagi? Enggak. Makanya, mending kamu jadi lilin sedikit-sedikit tapi tetap bisa membantu orang. Jadi lilin sedikit-sedikit tapi tetap bisa berguna bagi orang, daripada kamu jadi lilin terus-terusan, kamu berguna bagi orang tapi setelah itu kamu tidak bisa membantu orang. Di situ saya sangat berpikir panjang. Yes, betul. Saya terlalu jauh membuang diri saya. Saya terlalu jauh membuat pribadi saya menjadi berubah menjadi pribadi yang kurang baik seperti ini. Memiliki sifat-sifat yang sedikit menyiksa diri saya sendiri. Dan memang betul saya butuh orang yang bisa membuat saya nyaman. Saya butuh orang yang bisa membuat saya tenang. Itu saja. Dan masih jadi pertanyaan. Semoga Allah segera mengirimkan orang yang bisa membuat saya tenang. Amin. Oke deh, sudah di 28 menit, kurang lebih segini saja karena posisinya sudah tidak nyaman juga Mas Teh bikinnya. Mas Teh sudah tidak baik posisinya, kanan kiri sudah berisik ya. Di sana lagi ngaji, di sana lagi nyapu, lagi pada teriak-teriakan, ada motor lewat dan lain sebagainya. Mungkin kapan-kapan kita bikin live lagi nanti di malam hari saja ya. Mas Teh putuskan syuting cermal sekarang malam hari aja udah. Kalau siang sudah tidak bisa dikondisikan lagi ya. Mas Teh mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyimak video ini. Mohon maaf kalau ada beberapa kata-kata yang menyinggung mungkin, atau
Mungkin agak sedikit berisik di sana, Mas Teh mohon maaf. Mudah-mudahan masih berfungsi video ini dan masih bisa disimak. Mas Teh mohon pamit, mengucapkan terima kasih banyak. Selamat tidur, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.